Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Siti Fadila dengan NIM 2013-6113, berasal dari Prodi Geografi NK. Pada pembuatan video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Geostatistik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ariulfa STMSC dengan sesi kelas 2022-21360006. Baiklah, langsung saja kita akan menjelaskan pada materi yang pertama, yaitu apa pentingnya geostatistik. Geostatistik adalah studi statistik dengan memfokuskan pada informasi spasial dan temporal. Tujuannya untuk memodelkan dan menemukan pola fenomena geografis. Bidang geostatistik ini mencakup berbagai topik statistik spasial seperti yang pertama itu semivariogram untuk mengkarakteristikkan pola spasial pada data. Yang kedua, kriging untuk memprediksi spasial. Yang ketiga, kesalahan standar untuk mengukur ketidakpastian tentang nilai yang tidak disampel. Geostatistik sekarang digunakan dalam berbagai bidang seperti penerbangan, studi iklim, ilmu tanah, dan berbagai bidang lingkungan lainnya. Dan mengapa kita menggunakan geostatistik? Dalam geostatistik ini ada 3 alat utama yang disediakan, yaitu yang pertama semivariogram. Semivariogram ini memodelkan hubungan antara semua pasangan titik. Dalam kasusnya, hal-hal yang lebih dekat dapat diprediksi dan memiliki nilai yang lebih sedikit variabilitasnya. Sementara hal-hal yang jauh kurang dapat diprediksi dan kurang terkait. Semivariogramnya memetakan konsep yang sangat penting bagaimana nilai sampel, yaitu mengenai populasi, ketinggian, kebisingan, dan lain-lain. Cara semivariogram bekerja yaitu dengan mengambil 2 sampel lokasi dan memanggil jarak antara kedua titik H pada sumbu X, dapat memplot jarak itu dalam kelambatan yang hanya mengelompokkan jarak, lalu mengambil subset dari 2 lokasi sampel. Untuk mengukur varian antara variabel respon dan memplotkannya pada sumbu Y dapat bergantung pada pengamat. Semivariogram yang terlihat seperti titik-titik yang berantakan, misalnya pada peta kelembaban tanah yang akan terlihat seperti ini. Ini adalah bentuk titik-titik yang berantakan pada semivariogram yang dapat kita lihat pada peta kelembaban tanah yang ada seperti di gambar ini. Dan juga kita dapat memilih poin tunggal atau individual pada saat mengambil titik tunggal yang ada di semivariogram seperti gambar 2 ini. Kita dapat mengklik atau memilih satu titik poin tunggal yang ada pada gambar tersebut. Kita juga dapat melihat 2 titik yang dimana mewakili peta tersebut. Ini juga bisa dilakukan karena jarak mereka jauh antar satu dengan lainnya. Makanya posisi paling kanan di semivariogram ini sebenarnya adalah poinnya. Setiap titik juga memiliki perbedaan yang besar di mana nilai rata-rata dalam jarak lag, yaitu dalam statistik lag artinya selisih antara sampel KI dengan sampel KI1. Itu karena posisi yang ada lebih tinggi daripada sumbu Y. Jika semivariannya tinggi, maka kita dapat melihat bahwa semivarian ini lebih kecil daripada jarak yang lebih dekat dan meningkat dengan jarak jeda yang lebih besar. Dan dapat kita ingat juga bahwa semua jarak antara 2 sampel dan variabilitasnya. Semivariogram ini dapat mempertimbangkan semua titik dan jaraknya dengan varian, dan itu sebabnya semivariogram ini memiliki banyak poin. Berikut adalah subset atau himpunan bagian dari kumpulan data yang dapat melihat semua kumpulan titik-titik yang berbeda yang dapat kita plot dalam semivariogram. Yang kedua kita akan yaitu pemodelan kriging untuk memprediksi nilai yang ada di lokasi tanpa sampel. Ketiga, kesalahan standar untuk mengukur kepercayaan pada nilai tanpa sampel juga. Geostatistik dapat juga menjawab jenis pertanyaan mengenai sampel tanah, di
mana ada dua pertanyaan, yaitu berapa perkiraan jumlah kelembaban tanah yang ada di lokasi yang tidak dapat diambil sampelnya. Yang kedua, seberapa yakin bahwa prediksi spasial untuk jumlah kelembaban tanah. Ini berbeda dengan teknik interpolasi deterministik seperti inverse, pembuatan jarak IDW, dan ini hanya memperkirakan lokasi yang tidak diketahui. Secara umum, IDW dapat menggunakan fungsi daya yang telah ditentukan sebelumnya. Interpolasi kriging merupakan prediksi yang sangat kuat. Agar benar-benar memahami kriging, kita harus mengetahui apa itu interpolasi. Interpolasi adalah suatu metode atau proses penyusunan suatu fungsi dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui atau beberapa contoh titik untuk memprediksi atau estimasi nilai pada titik lain yang belum diketahui nilainya. Interpolasi ini memprediksi nilai yang diketahui di lokasi lain. Dengan metode ini dapat membuat prediksi tanpa mengatakan seberapa yakin kita. Seperti halnya contoh berikut, kita dapat memprediksi titik ungu dengan mengambil jarak berbobot terbalik dari 3 titik input yang terdekat, itu dengan nilai 12, 10, dan 10. Berdasarkan jarak, kita dapat menghitung seberapa jauh setiap titik input dan mendapatkan nilai 11,1. Berikut adalah caranya. Nilai 12 tadi per 350 ditambah 10 per 750 ditambah 10 per 850 tutup kurung dibagi dalam kurung 1 per 350 ditambah 1 per 750 ditambah 1 per 850 tutup kurung, dan hasil akhirnya itu 11,1. Dan inilah cara kerja dari interpolasi deterministik yang sederhananya menggunakan fungsi yang telah ditentukan sebelumnya, tapi hasilnya ini tidak dapat memberitahu seberapa yakin kita. Kriging dapat menghasilkan prediksi permukaan yang menjelaskan seberapa baik prediksi model Anda. Ada 4, yaitu prediksi. Satu, permukaan yang langsung memprediksi nilai variabel yang akan dikriging. Yang kedua, kesalahan prediksi, menggambarkan kesalahan standar yang dapat mendapatkan standar kesalahan jika kita tidak bantah data yang dimasukkan. Ketiga, probabilitas atau permukaan yang menyoroti saat data melebihi ambang batasnya. Keempat, kuantil yang merupakan skenario yang mewakili terbaik atau terburuk sebagai persentil ke-99. Kunci kriging adalah semivariogramnya, yang dimana secara sederhana semivariogram dapat mengukur autokorelasi hubungan antara serial data karena dapat menggambarkan varian dari semua pasangan data menurut jarak. Kemungkinan hal-hal yang lebih dekat lebih terkait dan memiliki semivariogram yang kecil, sementara hal-hal yang jauh kurang terkait memiliki varian yang tinggi. Namun pada jarak tertentu autokorelasi ini menjadi independen, di mana variasinya mendatar dan itu disebut dengan seal. Ini berarti tidak ada lagi autokorelasi spasial atau hubungan antara kedekatan titik data. Tujuannya di sini adalah untuk menyesuaikan permukaan seperti polinomial yang memodelkan tren skala besar secara keseluruhan, yang kemudian di sekitar tren ini memiliki variabilitas dengan residu tempat masuknya kriging. Alat dan topik geostatistik. Pertama, semivariogram. Statistik ini menyediakan alat deskriptif seperti semivariogram untuk mengidentifikasi tren yang mendasari fenomena spasial. Menurut hukum pertama Tobler geografi, hal-hal yang lebih dekat lebih terkait daripada hal-hal yang lebih jauh. Hal ini mirip dengan konsep autokorelasi spasial, di mana dalam JIS autokorelasi spasial dapat membantu memahami sejauh mana suatu objek mirip dengan objek lainnya yang terdekat. Grafik semivariogram, semua pasangan data menurut jarak. Pengamatan ini lebih dekat memiliki korelasi yang lebih tinggi, tetapi pada jarak tertentu tidak ada lagi hubungan antar titik yang ada secara berdekatan. Semivariogram ini menggambarkan hubungan hingga menyentuh ambang, di mana sampel lebih lanjut tidak lagi berkorelasi, dan tujuannya agar sesuai dengan matematika fungsi yang memodelkan tren untuk semivariogram. Kita dapat memilih semivariogram yang tersedia, yaitu bulat, eksponensial, linear, bundar, dan Gaussian. Dapat kita lihat pada di gambar di bawah ini. Yang merah menandakan suatu spherical, pada warna hitam menunjukkan sirkular,
Pada warna hijau menunjukkan eksponensial, pada warna kuning menunjukkan linear, dan pada warna biru menunjukkan Gaussian. Interpolasi kriging. Teknik interpolasi ini memanfaatkan korelasi spasial antara sampel untuk memprediksi nilai di lokasi tanpa sampel. Berikut adalah jenis-jenis kriging. Pertama, Chou-kriging. Dengan menambahkan variabel terkait kedua, sehingga dapat meningkatkan prediksi dengan informasi sekunder. Misalnya memprediksi perubahan curah hujan yang ada di daerah pegunungan. Kita dapat menambahkannya data elevasi satu covariate jumlah curah hujan. Kedua, empiris Bayesian kriging (EBK) dapat membantu memperlakukan varian lokal secara terpisah. EBK melakukan kriging sebagai proses dasar yang terpisah di area yang berbeda. Ketiga, universal kriging menambahkan analisis permukaan tren menggunakan kriging biasa dengan menghitung trennya. Keempat, indikator kriging dilakukan menggunakan kriging biasa dengan data biner 0 dan 1 seperti perkotaan dan non-perkotaan. Kelima, probability kriging menggunakan data binar dan memperkirakan titik yang tidak diketahui. Berikut adalah contoh menggunakan model prediksi spasial dari kriging yang ada pada gambar di samping ini. Selanjutnya itu standar error. Geostatistik sangat menguntungkan karena menilai ketidakpastian untuk nilai-nilai yang tidak dapat disampel dan standar error pada peta permukaan. Sebuah peta standar error mewakili ukuran kepercayaan seberapa besar kemungkinan prediksi itu terbenar. Standar error ini menilai kekokohan model kriging dengan membandingkan nilai fluktual dengan nilai prediksi. Ini menilai ketidakpastian dengan membangun permukaan dari residu. Secara umum, kita akan mendapatkan standar error yang tinggi apabila saat memiliki jumlah pengamatan yang sedikit. Karena ketika kesalahan berada pada ambang kritis, pengetahuan para ahli ini dapat berkontribusi untuk proses variogram. Aplikasi dan penggunaannya. Geostatistik pada awalnya dikembangkan untuk industri pertambangan untuk memperkirakan dan mengelola sumber daya, biji, dan mineral. Tetapi geostatistik dapat berlaku untuk berbagai jenis fenomena ruangan dengan lokal variasi. Misalnya digunakan untuk memprediksi cuaca, iklim, polusi, dan fenomena atmosfer lainnya. Kedua, dapat menilai atribut dan kimia tanah yang bervariasi pada semua skala. Yang ketiga, mengukur kelimpahan ikan untuk populasi perikanan yang berkelanjutan. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.